Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmadani Putri, NIM 19017108. Di sini saya akan menjelaskan teori sosiologi sastra. Yang pertama, teori mimesis dan kreasi Plato dan Aristoteles. Plato dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Kata mimesis bahasa Yunani berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Menurut Abram pada bukunya 1981. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Menurut Plato, ada beberapa tataran tentang ada yang masing-masing mencoba melahirkan nilai-nilai yang mengatasi tatanannya. Yang nyata secara mutlak hanya yang baik, dan derajat kenyataan semesta tergantung pada derajat kedekatannya terhadap ada yang abadi. Menurut Ferdinand Wiettil. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra, hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Yang kedua, sastra dan Marxisme. Karl Marx, Friedrich Engels, Georgi Plekhanov, George Lukács. Marxisme adalah aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology. Menurut keduanya, produksi ide, konsep, dan kesadaran pertama kalinya secara langsung tidak dapat dipisahkan dengan hubungan material antar manusia, bahasa kehidupan nyata. Secara spesifik, para pemikir Marxis memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memandang karya sastra dalam hubungannya dengan kekuatan materialnya. Marx, menurut Damotno, menganggap sastra sebagaimana politik, ideologi, dan agama adalah wilayah superstruktur keberadaannya bertumpu pada basis ekonomi atau infrastruktur. Tolstoy yang menyatakan bahwa doktrin seni untuk seni harus dihancurkan karena seni harus merupakan monitor dan propaganda proses sosial. Sastra harus menjadi bagian dari perjuangan kaum proletar, harus menjadi sekrup kecil dalam mekanisme sosial demokratik. Apa yang dikemukakan oleh Marx dan Tolstoy agak berbeda dengan Engels, yang menganggap sastra adalah cermin pemantul proses sosial, tetapi hubungan isi sastra dan filsafat lebih kaya dan samar-samar dibandingkan dengan isi politik dan ekonomi. Lukács memandang sastra memang terikat pada kelas, tetapi sastra besar tidak mungkin lahir dari dominasi bourgeois. Para penulis yang menggabungkan diri dengan kaum bourgeois hanya mampu mencerminkan keruntuhan kelas. Menurutnya, sastra sama sekali bukan merupakan suatu objek kultural yang pasif, tetapi merupakan bagian dari perjuangan untuk melenyapkan akibat-akibat buruk dari pembagian kerja sosial yang luas. Bagi Lukács, pujangga besar adalah yang mampu menciptakan tipe-tipe manusia yang abadi, yang merupakan kriteria sesungguhnya dari pencapaian sastra. Sekian dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.